kalian nggak bingung. Jadi dicatat materinya ya. Terus tadi malam saya sudah share modul di Google Classroom. Boleh sambil dibuka modulnya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi kita. Hari kiamat, Miss. Hari akhir. Hari akhir, hari kiamat. Nah, hari akhir itu termasuk ke rukun iman yang keberapa? 5, Miss. Kelima. Terus kalau rukun iman yang keenam itu? Dan qadar. Ya, kodok dan kodar. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang mengimani kodok dan kodar. Ini saya share materinya. Sudah muncul kan? Sama modulnya bisa dibuka ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengimani kodok dan kodar. Nah, yang dipelajari apa aja? Yang pertama, pengertian kodok dan kodar. Yang kedua, jenis takdir. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pengertian kodok dan kodar. Pasti udah sering dengar kan dulu pas SD, SMP, pasti udah ada materi tentang kodok dan kodar. Coba kodok dan kodar itu apa? Pengertiannya kodok dan kodar itu apa? Kalau ngomongin kodok dan kodar itu yang muncul di pikiran kalian apa? Takdir. Takdir. Banyak yang nyebut kodok dan kodar dengan takdir juga ya. Terus apa lagi? Jadi pertama kita bahas pengertian dari bahasa ya. Jadi kalau kode itu secara bahasa ada 4 makna. Jadi kalau dalam bahasanya itu ada 4 makna. Yang pertama hukum, yang kedua keputusan, ketetapan, dan kehendak. Jadi ada 4 makna. Saya ulangi ya, kode itu 4 maknanya secara bahasa. Secara bahasa ada 4. Hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Kalau kodar itu maknanya ada 4 juga kalau secara bahasa. Yang pertama, kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Jadi kodok dan kodar berarti maknanya berbeda ya. Terus kalau secara istilah, kodok itu apa? Ketetapan Allah sejak zaman azali. Gimana? Ketetapan Allah sejak zaman azali, Miss. Ya, ketetapan Allah sejak zaman azali lah. Zaman azali sendiri itu maksudnya apa? Kapan zaman azali itu? Waktu manusia belum diciptakan, dulu banget, Miss. Ya, jadi zaman azali itu zaman di mana Allah belum menciptakan segala sesuatunya belum diciptakan. Jadi masih belum ada apa-apa. Nah, saat itulah Allah menciptakan kodok atau ketetapan. Terus kalau kodar itu artinya apa? Kepastian. Oh,
adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dan ukuran. Kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Kehendak Allah Yang sudah ditetapkan ke setiap makhluk hidup. Hampir sama dengan kodok ya berarti. Terus yang lain gimana? Menurutnya yang lain qadar itu apa? Yang lain, ayo. qadar. Qadar sama Yang qadar. dapat diubah, Miss. Gimana? Ketetapan dari Allah yang dapat diubah. Ketetapan yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah. Oh, yang bisa diubah. Kenapa aku jadi Yang lain gimana yang lain? kelihatan itu semua? Qadar itu apa? Apa ketetapan Allah yang tidak bisa diubah? Apa kehendak Allah? Atau apa lagi? Menurutnya yang lain? Pasti punya pendapat sendiri-sendiri kan? Coba Faradila Az-Zahra. Jadi menurut Mbak Faradila itu, qadar itu maksudnya apa? Kalau qada tadi kan ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Nah, kalau qadar itu apa? Maksudnya? Kalau qadar itu berarti ketetapan Allah. Gimana ya? Gimana? Kalau secara bahasa kan kepastian, ukuran, kekuasaan, terus yang terakhir perwujudan kehendak. Nah, berarti apa qadar itu? Apa seperti kayak ketentuan tapi lebih dianukan sama makhluk hidupnya. Berarti hampir sama kayak temannya tadi ya, dapatnya. Jadi kalau qada tadi artinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang sudah ada sejak zaman azali. Lah, kalau qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah tersebut. Jadi perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluk dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Jadi kalau qadar itu ketetapannya yang sudah ada sejak dulu, sejak zaman azali. Kalau qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah tersebut. Seperti itu. Jadi bisa membedakan ya. Ada yang mau menyimpulkan? Coba. Perwujudan apa? Perwujudan dari kehendak Allah. Mas, itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya kalau qadar itu bisa dibilang seperti rencana gitu ya. Kayak rencananya nanti seperti ini, skenario-nya seperti ini. Nah, qadar itu pas terjadinya itu disebut dengan qadar. Bisa dimengerti? Atau mungkin temannya yang sudah paham boleh menyimpulkan pakai bahasanya sendiri biar temannya makin paham yang belum paham. Gimana? Coba Mbak Reni Wahyuning Tias. Gimana kesimpulannya tadi kodok dan qadar? Udah paham apa belum? Kalau menurut saya tuh, Miss, kalau kode itu dari Allah udah ditentuin seperti kayak hari kiamat, itu kode. Kalau qadar itu perwujudan dari kehendak Allah. Jadi sebelum kiamat kan pasti ada peristiwa itu disebut dengan qadar.
Oke, terus yang lain ada yang mau kasih kesimpulan lagi. Pemahamannya seperti apa? Yang lainnya. Raisa, coba Raisa. Pemahamannya seperti apa kalau Mbak Raisa? Kalau saya jujur masih bingung. Oh, masih bingung ya. Yang kodarnya apa kodoknya apa dua-duanya? Dua-duanya. Saya kayak tahu tapi bingung mana yang benar. Gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi kodok itu kayak skenarionya. Jadi kayak apa ya? Ya skenarionya, rencananya gitu. Kayak misalnya Allah merencanakan kiamat itu terjadinya tahun 3010 misalnya seperti itu ya. Nah, kodarnya itu pada tahun 2010 itu, saat 2010 tahun 3010 terjadi kiamat. Nah, itu yang disebut dengan kodarnya Allah. Jadi Kepastiannya terjadinya realisasi dari rencana Allah tadi, dari ketetapan Allah tadi. Seperti itu. Ya, kenapa kamu baru kembali? Bisa dipahami. Astagfirullah. Jadi kodok sama kodar itu sifatnya sama-sama pasti, Miss. Sama-sama. Sama-sama pasti, tapi ya cuma beda apa ya, dari segi waktunya mungkin ya. Kalau kodok udah dari zaman azali lah, kodarnya itu saat perwujudannya itu, saat terjadinya kodok tadi, perwujudan dari kodoknya Allah tadi, seperti itu. Bisa dipahami ya? Lanjut ya. Gimana? Jadi statement yang kodar itu bisa diusahakan untuk menjadi lebih baik itu salah. Oh, itu nanti ada jenis-jenis takdir nanti. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi kalau kodok dan kodar itu disebut juga dengan takdir kan. Jadi takdir itu kodok dan kodar itu. Lah kalau masalah bisa dirubah atau enggaknya itu nanti masuk dalam jenis takdir. Jadi jenis takdir nanti bagi lagi. Lanjut ya. Nah, selanjutnya dalil kodok dan kodar. Siapa yang mau membacakan? Apa saya tunjuk? Coba Abraham Adikumara. Bacakan ini dalilnya. Takdir. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada. Gimana? Apa kurang besar gambarnya? Tulisannya. Ya, sebentar saya lihat dulu. Nggak lancar, nggak apa-apa ya, Miss? Ya, sebisanya dulu. Coba. Bismillah. Saya malu ini. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Bismillah dulu. Malu, Miss. Malu. Kok malu? Teman sekelas sendiri kok yang lihat. Kok malu? Ayo, dicoba dulu. Sebisanya dulu. Coba, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh. Kepotong-kepotong nggak apa-apa ya, Miss? Iya, nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku الذي له mulkus ملك samawati السماوات wal والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في Wal الملك ardi. wal ardi وخلق wal كل شيء ardi فقدره walam تقدير. yattahid waladan waladaulam ya Walam. walam yakun ya kan Ya, yakul betul. lahu wa kullahu الذي له syarilun ملك السماوات fi والأرض Syarikun. ولم يتخذ syarikun fil ولدا mulki ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره khalaqa تقدير. hu takdirun ya. Takdirun. Ya. Ada lagi yang mau bacakan? Siapa yang cewek? Coba. Saya tunjuk. Nashwa Fakhria. Ya, Miss. Ya, silakan coba dibaca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu taqdira. Ya, bagus. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Jadi ini dalil dari adanya kodok dan kodar. Nah, artinya saya bacakan ya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi ini yang dimaksudnya itu kan Allah ya. Nah ini kuncinya itu yang terakhir, faqaddarahu taqdira, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi maksudnya ya menetapkan ukuran-ukurannya itu menetapkan takdirnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian mengimani kodok dan kodar. Nah, jadi kodok dan kodar tadi kan tahu artinya. Bisa disebut juga dengan takdir kan. Nah, berarti kalau mengimani kodok dan kodar itu maksudnya iman kepada iman, percaya dan yakin. Jadi iman itu kan maksudnya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Jadi harus meyakini dengan sepenuh hati. Tidak hanya meyakini tapi juga menerima dengan ikhlas, dengan ridho atas apa yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, selanjutnya 4 prinsip iman kodok dan kodar. Jadi prinsip dari mengimani kodok dan kodar itu ada 4. Yang pertama iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim. Nah, qadim itu maknanya apa? Kan salah satu sifat wajib Allah. Maknanya qadim sendiri itu apa? Ayo pelajaran SD loh. Nggak ada. Saya tunjuk loh. Raihan Wahyu. Coba artinya qadim itu apa?
Tidak ada awalnya. Ya Tuhan itu Tuhan. Mesti izin ke kamar mandi ya. Udah yang lain kalau itu. Virus Nurul Caesar. Coba yang dimaksud kodim ya? Ya, yang dimaksud kodim. Saya lupa, tapi dulu saya ingat kata-kata kodim itu artinya lama. Ya, lama, terus lama atau terdahulu. Kidam, sama dengan kidam dalam sifat wajib Allah. Ya, jadi kodim itu artinya terdahulu atau tidak berpermulaan. Nah, maksudnya apa ini? Kenapa iman pada ilmu Allah SWT termasuk ke prinsip iman kodok dan qadar? Gimana maksudnya? Coba yang dimaksud dengan iman kepada ilmu Allah yang qadim itu seperti apa? Ilmu Allah yang kekal gitu nggak sih? Ilmu Allah yang abadi atau awet atau apa? Kekal, langgeng aja. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Coba Sheryl Safa. Menurut Mbak Sheryl nih, iman kepada ilmu Allah yang qadim itu maksudnya gimana? Kan tadi udah tahu qadim itu artinya terdahulu. Nah, kalau iman kepada ilmu Allah yang qadim maksudnya seperti apa? Apa hubungannya dengan mengimani kodok dan qadar? Mana ini orangnya? Yes. Gimana? Allah tidak bermula dan tidak diciptakan atau lama. Ya, itu kan maksudnya dari kodimnya itu kan. Nah, kalau menurut Mbak Sheryl, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim itu maksudnya gimana? Kok dihubungkan dengan iman pada qada dan qadar? Karena qada dan qadar itu dibuat oleh Allah gitu. Gimana? Karena kurang paham, Miss. Jadi iman pada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Jadi ilmu kan pengetahuan. Jadi ilmu Allah yang qadim. Jadi ilmu Allah yang sudah ada sejak dahulu. Pengetahuannya itu sudah ada sejak dahulu. Jadi Allah itu kita harus mengimani bahwa Allah itu sudah mengetahui kodok dan qadar atau takdir atau apapun yang terjadi pada makhluknya sejak dahulu kala. Jadi kita harus mengimani itu. Sebelum kodok dan qadarnya, sebelum takdirnya itu terjadi, sebelum kodoknya itu terjadi, Allah itu sudah tahu sejak dahulu kala. Seperti itu. Jadi yang dimaksud iman kepada ilmu Allah yang qadim itu ya. Terus yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi selain meyakini bahwa Allah sudah tahu sejak dahulu kala, kita juga harus mengimani bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maksudnya takdir Allah itu ya, yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Kitab, Miss. Hah? Atap. Yang lain gimana? Lauhul Mahfuz itu apa coba? Jadi Lauhul Mahfuz itu tempat, bisa dibilang tempat, tapi yang kita tidak tahu itu di mana. Jadi kayak hitungannya itu gaib seperti itu. Jadi alam yang tidak ada sejak dahulu juga,
seperti itu. Ditingkatkan tadi seperti tempat. Terus prinsip yang ketiga yaitu iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat Iman kepada menyeluruh. adanya kehendak Jadi Allah kita juga harus meyakini bahwa kehendak Allah itu berlaku dan kekuasaannya bersifat menyeluruh. Kehendak Allah itu menyeluruh tidak hanya pada orang Islam saja yang dikasih takdir, yang dikasih kode-kode itu tidak hanya orang Islam saja, tapi juga seluruh manusia, bahkan seluruh makhluknya, termasuk alam semesta, makhluk-makhluk lain manusia, semuanya itu memiliki takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan oleh Allah. Terus prinsip yang keempat yaitu iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Paham ya? Terus kita lanjut. Nah ini dua jenis takdir. Nah jadi takdir itu mungkin menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Ada kan modulnya ya, bisa sambil dibaca. Takdir mu'alaq itu apa? Takdir yang bisa diubah, Miss. Ya, takdir yang bisa dirubah. Terus yang lain gimana? benar. Maksudnya secara istilah gitu, secara pahamnya. Coba alif itu yoga. Ketentuan mutlak. Takdir mu'alaq itu seperti apa? Jadi Allah telah menakdirkan hal ini, tapi kita takdir yang dibuat Allah Menurut yang mengikut sertakan manusia dalam hal takdir itu maksudnya apa? melalui usahanya atau tidak. Itu enggak Maksudnya pemahaman ketentuan mutlak. saya gimana? Ya, pahamannya gimana? Mati berarti. Enggak sih. Maka itu ya pemahaman saya sih yang tidak bisa diubah. Dari apa? Terus Ya itu aja sih, Miss. Takdir yang sama kayak temennya tadi ya pendapatnya. takdir kan ditetapkan oleh Allah yang mengikut sertakan Jadi manusia. secara istilah mu'alaq itu artinya takdir yang mengikut sertakan peran manusia. Jadi tidak hanya ketetapan Allah saja, tapi juga mengikut sertakan peran manusia. Jadi manusia itu bisa merubahnya atau takdirnya itu berkaitan dengan usahanya manusia. Jadi kalau takdir mu'alaq itu bisa dikatakan bisa dirubah atau bisa diusahakan, tergantung usaha manusia, tergantung doanya, seperti itu. Kalau takdir mubrom berarti kan lawannya takdir mu'alaq. Jadi pengertiannya gimana? Ketentuan mutlak dari Yang tidak diubah. Takdir yang tidak bisa dirubah. jawab ya. Berarti gimana kalau penjelasan panjangnya secara istilahnya gitu gimana? Terus manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ya betul. Jadi kalau takdir mubrom itu kebalikannya mu'alaq, takdir mu'alaq manusia diberi peran untuk berikhtiar, untuk berusaha. Kalau takdir mubrom itu sebaliknya manusia tidak dikasih peran untuk mengusahakan takdir mubrom yang dalam takdir mubrom. Jadi sudah tetap tidak bisa diubah oleh manusia. Nah ini contoh-contoh dari takdir mu'alaq. Coba siapa yang mau jelasin nih, contoh yang pertama apa maksudnya? Gambar yang pertama. Kelulusan karena kapan ya karena Coba Muhammad Irfan Firdaus. ingin ku jawab Gambar Miss. pertama ini maksudnya apa? Termasuk dalam contoh takdir mu'alaq.
Kan dia berusaha belajar agar dia lulus kuliah, lulus sekolahnya, gitu kan. Kok sakit itu karena mungkin dia habis makan. Itu Mas, karena kan takdir dalam pendidikan kan sesuatu yang bisa diubah. Tanya Irfan, bukan Arya. Jadi yang termasuk takdir alam itu apa? Pendidikannya apa? Usahanya, usaha belajarnya lah. Pendidikannya, Mas. Ya boleh. Jadi yang contoh pertama ini maksudnya tuh pendidikan bisa, terus kepandaian, prestasi, seperti itu. Termasuk dalam takdir mu'alaf. Karena kan kalau prestasi, kepandaian itu kan bisa diusahakan oleh manusia. Kalau belajar, dia bisa pandai. Kalau dia mau belajar, mau terus berlatih, dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Bisa dipahami ya. Terus contoh yang kedua. Apa ini maksudnya? Sakit. Termasuk dalam takdir mu'alaf. Sakit bisa sembuh. Ya. Ada usaha untuk sembuh. Jadi kesehatan itu termasuk dalam takdir mu'alaf. Jadi agar tetap sehat itu hanya dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, terus kalau sakit supaya sehat kan bisa dirubah ya dengan minum obat, istirahat seperti itu. Terus contoh yang ketiga ini apa? Menabung. Usaha menabung. Ya, berarti yang masuk ke takdir mu'alafnya apa? Usahanya dia untuk menabung. Kesuksesan, terus kesejahteraan seperti itu termasuk dalam takdir mu'alaf. Jadi kalau orangnya malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha untuk menjemput rezekinya, meskipun rezeki sudah ditakdirkan, tapi kan juga diperlukan usaha seperti itu. Jadi termasuk dalam takdir mu'alaf. Terus contoh yang lain apa? Selain yang tiga itu kan ada banyak. Ya, prestasi. Coba Alfredo mana? Kamu Vita Tera, Vita itu siapa tadi yang bilang nggak ada tadi? Mana Alfredo? Kasih jawab dari takdir mu'alaf yang lainnya. Selain yang tiga ini kan banyak. Apa menurut Lain-lain yang di contohnya itu, Mas. ya? Oh ya. Yang lain ada yang mau bantuin? Kan pasti nggak cuma tiga ini yang bisa dirubah takdirnya. Coba Clarissa Fania, menurutmu apa yang termasuk dalam takdir mu'alaf selain yang ketiga ini? Mana nih? Clarissa, Fania. Ya, Miss, ada. Lagi mikir, Miss.
Apa kira-kira yang selain 3 itu? Pribadi, Miss. Pribadi gimana maksudnya? Jadi kalau kita misal punya pribadi yang tidak menguntungkan di orang lain gitu, kita bisa mengubahnya dengan cara introspeksi diri gitu, Miss. Ya, bagus. Betul, jadi kepribadian atau karakter seperti itu ya maksudnya. Terus yang lainnya lagi? Coba Kaila Fitria Al-Madani. Ada lagi nggak contoh selain yang 3 ini sama yang disebutkan sama temannya tadi, yang termasuk takdir mu'alaq? Jodoh kata tangan Tuhan, kita juga berdoa. Gimana? Penampilan. Apa? Penampilan. Oke, boleh masuk juga. Terus lanjut ke takdir selanjutnya ya. Takdir jenis yang kedua tadi, takdir mubrom. Apa tadi takdir mubrom? Takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang sudah pasti. Nah, contohnya yang pertama ini apa? Kelahiran. Kok saya dipakein suara? Kelahiran. Terus? Kematian. Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kiamat. Datangnya kiamat. Oke. Terus apa lagi? Jodoh. Jodoh. Tapi jodoh itu bisa diusahakan. Terus apa lagi? Warna kulit, Miss. Ya, warna kulit manusia. Berarti udah paham semuanya ya perbedaannya takdir mu'alaq, takdir mubrom. Nah, sekarang lanjut nih, coba. Jika segala sesuatunya sudah ditakdirkan, kenapa Allah memerintahkan manusia untuk berikhtiar? Coba siapa yang mau kasih pendapatnya? Kenapa manusia diperintahkan untuk berikhtiar? Padahal kan sudah ada takdir dari Allah, sudah ditakdirkan. Jalannya sudah ditentukan oleh Allah. Karena hanya manusia itu yang bisa merubah nasibnya. Terus yang lainnya lagi gimana? Pasti pendapatnya ada yang beda sama temennya kan. Coba saya tunjuk aja. Naila. Ya, Miss. Nah, menurut Mbak Naila nih, gimana? Kenapa Allah masih memerintahkan manusia untuk berikhtiar? Padahal kan segalanya sudah ditakdirkan. Agar takdirnya menjadi lebih baik. Agar takdirnya menjadi lebih baik. Terus apa lagi? Harus sesuai keinginan kita. Iya sih. Saya pertanyaannya apa loh? Yang lain mau kasih pendapat yang beda mungkin? Coba Nabila Pranadita Nasyif.
Gimana menurut Mbak Nabila? Biar ada usaha mis untuk mendapatkan takdir itu. Oke, bagus. Ya, jadi kenapa kita diperintahkan untuk berikhtiar? Karena ya kita disuruh agar kita mau berusaha, tidak menggantungkan diri pada takdir. Misalnya orang yang tidak berprestasi di sekolah peringkatnya buruk karena dia malas belajar. Tapi dia beralasan ini kan sudah takdir. Nah, seperti itu nggak boleh ya berarti. Artinya dia tidak mau berikhtiar untuk memperbaiki takdirnya. Terus, bolehkah kita mempercayai ramalan zodiak tentang nasib kita? Pasti kalian sering ya. Zodiaknya apa ini? Leo misalnya. Terus hari ini gimana ramalannya? Kayak gitu. Pasti sering. Pasti ada yang suka lihat ramalan-ramalan zodiak. Nah, tentu kayak gitu boleh apa enggak? Coba. Kalau menurut saya jangan terlalu percaya, Miss. Nanti misalnya dari zodiak ramalannya, oh ini bagus pendapatannya, apanya, jodohnya. Nanti malah diam-diam aja nggak usah. Oh, bagus. Ada lagi yang kasih pendapat? Miss Imam Fadilah mau nanya boleh, Miss? Boleh, silahkan. Kalau misalnya weton gimana, Miss? Itu sama kayak zodiak nggak, Miss? Sejenis kalau kata saya. Weton, terus zodiak, terus sio. Itu kan sejenis. Gimana? Kalau kalian gimana? Enggak. Kan soal yang Miss, kayak misalnya jodoh. Nah, kalau jodoh tuh kayaknya harus dilihat wetonnya dulu kayak gitu kan adatnya gitu kan, Miss. Nah, itu tuh gimana, Miss? Gimana maksudnya kayak kan udah ngerti nih, tapi kan keinginan orang tua atau budayanya udah gimana itu menurut Miss-nya tuh gimana harusnya? Oke. Menurut saya ya. Coba yang lain ditanggapi dulu nih temennya. Nanti saya yang menyimpulkan. Gimana kalau yang weton-weton itu masalah jodoh misalnya. Saudara saya juga seperti itu. Mau nikahan tapi ngitung tanggalnya itu lewat weton-weton seperti itu. Gimana tuh kayak gitu? Sama kayak zodiak kan juga seperti itu ya. Kalau zodiaknya ini harusnya pasangannya yang ini, kalau pasangannya bukan yang ini nanti nggak cocok, seperti itu. Coba saya pengen tahu pendapatnya Naya Rinandia Widi. Coba. Mana nih? Gimana menurut Mbak Naya kalau ada kasus yang kayak dibilang sama temennya tadi, Mas Imam Fadilah tadi? Kurang tahu, Mas. Kalau Mbak Naya sendiri, kalau misalnya menghadapi peristiwa seperti itu, nah sikapnya gimana nanggapinya? Apa yang lain ada yang punya pendapat lagi? Coba Ramadhania Zahra, gimana menurut Mbak Ramadhania?
nggak boleh kayaknya. Nggak boleh apa? Nggak boleh percaya weton. Alasannya? Karena Kan nggak percaya sama Allah, Miss. Oke, berarti kalau nggak percaya sama Allah, percaya sama selain Allah itu sebutannya apa? Syirik, Miss. Syirik. Oke. yang musyrik sama Musyrik. Jadi kalau menurut saya sendiri juga sama. Kalau mempercayai zodiak seperti weton, sio atau yang sejenis seperti itu sebenarnya kan termasuk ke dalam syirik. Kan seperti tidak mempercayai mempercayai selain Allah. Seperti itu kan. Jadi gimana kalau misalnya orang tuanya yang nyuruh? Kayak gitu kan biasanya. Apalagi orang Jawa ada adat-adat seperti itu kalau mau nikah, kalau mau milih jodoh seperti itu. Nah kalau bisa, kalau memang orang tuanya dinasihati terlebih dahulu kalau seperti itu tuh tidak baik. Nasihatinya seperti apa? Dengan cara yang halus supaya orang tua mau menerima. Seperti itu ya. Terus yang ketiga nih, bagaimana sikapmu jika ada yang mengaku bisa melihat masa depan? Biasanya kan kayak yang indigo gitu, atau yang biasanya ngeramal di TV itu, kayak acara TV itu, Roy Kiyoshi, seperti itu. Bagaimana sikapmu jika ada yang mengaku bisa melihat masa depan? Misalnya kenalan kalian, teman kalian, atau tetangga kalian gitu. Katanya bisa melihat masa depan. Terus beberapa yang dikatakan itu ternyata benar. Nah, bagaimana menurut kalian? Coba Muhammad Alam Zahid, gimana pendapatnya? Nggak percaya, Miss. Ya, nggak percaya pasti ya. Terus sikapnya gimana? Kalau ada yang bilang misalnya, nanti kamu hari Rabu bakal kena sial, misalnya kayak gitu. Kamu dibilangin kayak gitu sama temanmu yang katanya bisa melihat masa depan, seperti itu. Terus sikapmu gimana? Ya, diingetin nggak boleh syirik, Miss. Oke, diingetin nggak boleh syirik. Terus kalau yang lain? Yang lain pendapatnya gimana? Coba Mela Purnamasari. Gimana menurut Mbak Mela? Ya, itu merupakan suatu kelebihan yang dipunya seseorang itu. Jadi kita sebenarnya sebagai temannya ya bisa percaya, bisa tidak. Berarti kalau Mbak Mela yang dikasih tahu seperti itu, percaya apa enggak? Kan katanya tadi bisa percaya, bisa enggak. Gimana? Enggak percaya ya. Jadi sikapnya terus gimana? Kalau temenmu bilang kayak gitu, misalnya kayak tadi. Sikapnya Mbak Mela gimana? Apa dinasehati kayak pendapat temannya tadi? Apa gimana? Gimana Mbak Mela, apa dibiarkan? Ya, dinasehati. Nasehati. Oke, jadi kalau menurut saya, karena ini curah pendapat ya, jadi kita berbagi pendapat.
menurut saya, bagaimana sih kamu jika ada yang mengaku bisa melihat masa depan? Teman saya juga ada yang seperti itu. Nah, kalau saya, kalau dibilang misalnya nanti kamu sial hari ini kena musibah ini, saya cuma mengiyakan saja. Terus mungkin saya akan menasihati, kalau penglihatanmu seperti itu, mungkin tidak perlu diberitahukan ke orang lain seperti itu, karena kan itu kan kepercayaannya dia, penglihatannya dia, dan semua itu kan belum tentu benar. Terus kalau saya sendiri ya mungkin berhati-hati, tapi tidak hanya pada saat hari yang dikatakan teman saya tadi, tapi setiap hari tetap berhati-hati seperti itu. Oke. Selesai pembelajarannya. Coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya tunjuk aja ya. Siapa yang belum? Ezra, Aden. Coba. Gimana? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Inti-intinya seperti apa? Belajar tentang pengertian kodok menurut bahasa sama istilah. Terus belajar tentang jenis-jenis takdir, pada takdir mualak sama takdir mubham. Terus ada loh contohnya takdir mualak sama contoh-contohnya takdir mubham. Terus? Sudah. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini yang kita dipelajari lagi, dibaca-baca lagi biar lebih paham. Boleh cari referensi dari Google, dari sumber-sumber lain seperti buku cetak, buku LKS. Sarah, pokoknya kalian jangan hanya berpatokan pada satu buku modul yang saya bagikan di Google Classroom. Kalian juga harus cari sumber belajar yang lain biar pengetahuannya bertambah. Terus minggu depan kita akan melanjutkan materi ini lagi. Jadi waktunya sudah habis. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Miss Latifah, sebentar ya. Saya izin masuk sebentar ya. Baik, sebentar aja. Anak-anak kemarin sudah nerima LPS ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait LPS? Coba dicek, ada yang mau ditanyakan kah terkait LPS? Kemarin ada nilai itu dari 4 nilai. Ada yang ditanyakan kah dari LPS? Nggak ada? Oke, sudah paham semuanya terkait LPS ya? Nilai itu dapatnya dari mana? Sudah? Oke, berarti yang masih punya tanggungan menyelesaikan, bukan meminta perbaikan. Nah, yang kedua tentang PTS ya. Nah, anak-anak PTS itu insya Allah nanti kan akhir September. Untuk PTS, anak-anak ada 2 bab. Yang pertama bab 1, masih ingat bab 1? Bab 1 bab apa itu? Fania. Bab 1 apa, Nduk? Fania. Al-Imran. Al-Imran. Ayat. Ayat. 159, Miss. 159, sudah itu saja. Sama Fania sudah hafal, Fania? Sedikit, Miss. Sedikit. Saya tanya sama Ulung, bab 1 materinya apa, Le? Surat Al-Imran ayat 190, 191 sama 159. Oke, benar. Anak-anak itu materi bab 1 itu masuk di PTS ya. Mulai dari bacaannya, artinya, tajwidnya, kandungannya. Itu bab 1. Kemudian tambahan lagi bab 2. Bab 2 tentang apa, Ramadhania? Mengimani hari akhir. Oke, betul. Nah, jadi 2 bab itu anak-anak yang akan kalian hadapi untuk PTS. Saya ulang ya. Bab 1 yaitu tentang Al-Quran, Ali Imran 1, 90, 191, dan 159.
kemudian iman kepada hari akhir. Nah, untuk iman kepada qada qadar tidak masuk di PTS. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan lagi ke Miss Latifah? Tidak ada.